Unique. Shalom Soul Sketcher, apa kabar semuanya? Saya mau menyapa teman-teman yang ada di DOB Kampus Palangkaraya, Kasongan, Surabaya, Jakarta dan juga Bekasi. Biar damai sukacita Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai hidup kalian semuanya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan biarlah untuk teman-teman yang menonton tayangan ini dimanapun kalian berada, kalian dijamah oleh Tuhan, dan juga berjumpa dengan Roh Kudus, dan biarlah siang hari ini kita sama-sama akan menyembah Tuhan Yesus dan memuji dan memuliakan namanya, dan kita juga akan terima firman Tuhan pada siang hari ini. Mari siapkan hatimu teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Soul Catcher. Shalom. Bersukacita pada siang hari ini. Yuk sama-sama kita memuji nama Tuhan sambil bertepuk tangan bersama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita nyanyikan lagi dari awal dengan lebih semangat lagi. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Hidupku hanyalah untukmu,
segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom Soul Catcher. Mari sebelum beribadah kita tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kau kembali mempertemukan kami untuk beribadah bersama. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, segarkan jiwaku, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari.
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan senap hati, dengan segenap jiwa, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari katakan dengan sungguh. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom teman-teman Soulscatcher yang ada di mana saja. Bagaimana semua kabarnya? Semuanya sukacita? Amin. Ketemu lagi sama Kakak Liana. Nah, teman-teman semuanya, hari ini Kakak berkesempatan untuk memberikan renungan singkat. Kok panjang-panjang kok? Oke. Nah, teman-teman, judul firmannya, judul renungannya saat ini Kakak beri 2R. Apa ya itu ya Kak? Yaitu responmu menentukan resultmu. Nah, responmu menentukan resultmu. Jadi teman-teman, yuk bagaimana sih kita harus merespon, kita harus menanggapi, bagaimanakah perkataan kita, bagaimanakah hati kita untuk menerima setiap pertanyaan, mungkin setiap kegalauan, setiap hal yang membingungkan hati kita, studi kita, pasangan kita, wah banyak deh. Dan teman-teman percaya, sebenarnya segala jawaban itu sudah ada. Tetapi bagaimana respon kita? Nah, yuk teman-teman, kita mau belajar hari ini. Kita mau compare. Kakak memang sukanya compare, membandingkan. Kita nggak boleh membandingkan orang ya. Iya sih, tapi kita bukan membandingkan orang saat ini. Tapi kita mau membandingkan respon dari dua orang. Kita mau bandingkan memang bagaimana ya ketika dua respon itu terjadi dan apa resultnya. Yuk, sama-sama sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersatu hati ya Tuhan Yesus, karena kami percaya ya Tuhan, hanya firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami, hanya firman-Mu yang memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk berjalan, untuk melangkah ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, mungkin pakai laptop, mungkin pakai handphone, dan kakak sudah membandingkan ada 2 ayat. Yang pertama adalah Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Di ayat yang satu lagi, dari Lukas 1 ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Yang menyampaikan sama malaikatnya, Gabriel. Sama. Isi pesannya bagaimana? Sama-sama sesuatu yang mustahil? Ya juga sih. Maria, anak darah, masih gadis, tapi dibilang akan mengandung dari Roh Kudus. Mustahil ya. Satu lagi, siapa? Iya, Zakaria juga sama dijumpai oleh malaikat. Sama-sama kabar sukacita sebenarnya. Sama kok, bahwa istrinya juga akan mengandung. Nah, apa ya kira-kira yang membedakan? Apa ya? Nah, yuk sama-sama kita gali ya teman-teman ya. Dan dikatakan bahwa Maria itu menjawab, merespon dari perkataan malaikat, pesan dari malaikat itu, bagaimanakah? Itu arti katanya itu dari awal katanya itu dari Musa. Bagaimana mungkin? Sedangkan dari pihak Zakaria, dia juga berkata, bagaimanakah? Itu kata. Jadi dari sini aja udah beda. Bedanya di mana? Karena respon dari Zakaria, bagaimanakah itu, mau juga mempunyai arti melawan. Kalau dari pihak Maria, itu dia memang sungguh-sungguh bertanya. Karena dia statusnya masih anak darah. Belum mempunyai suami, tapi sudah punya tunangan. Betul. Tapi kalau dari pihak Zakaria, dia sudah ada sedikit, bukan sedikit sih ya, sudah benar-benar kayak, itu benar-benar no deh. Dia udah ada, responnya tuh udah melawan sekali. Terus juga dikatakan bahwa apa? Di perkataan Maria juga dibilang apa? Hal itu mungkin terjadi karena dia bilang apa? Aku belum bersuami. Itu asal katanya dari Epi. When? Dia bertanya, kira-kira kapan ya? Berarti percaya nggak? Percaya. Dia udah bilang apa? Seeing that. Dia sudah melihat hal itu terjadi. Dari akar katanya kita udah tahu nih. Oh, yang dikatakan malaikat, respon Maria itu, dia itu sudah melihat ke depannya. Sudah ada bayangan. Dia sudah apa ya? Ya berarti dia sudah percaya. Sedangkan kalau dari Zakaria, responnya apa ya? Lain lagi, akan terjadinya pemilihan katanya. Kalau nanti adik-adik juga mau lanjut lebih belajar, itu boleh email. To be, to happen, to present. Dia terus bertanya, sudah dia merasa itu nggak mungkin, di mana-mana ya udah tua, udah mandul, ya nggak mungkin hamil lagi. Dia juga menekankan lagi dengan kata email. Udah deh, kapan? Nggak akan terjadi deh, nggak mungkin deh. Mana? Nah, teman-teman sudah mempunyai bayangan bagaimana respon Maria ketika disampaikan pesan dari malaikat Gabriel dan bagaimana respon dari Zakaria. Oke, kita lihat bagaimana resultnya.
Jeng jeng jeng. Nanti adik-adik bisa baca, teman-teman bisa baca ya. Ya, dari Lukas 1 ayat 13. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tapi responnya si Zakaria kita sudah tahu kan? Nah, malaikat itu yang berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, teman-teman, ini Maria yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria yang berkata, Gim ohe. Artinya apa? To become. Ya, ada juga artinya miracle, to be performed. Tapi result yang ada di sebelah teman-teman itu bukan dari Zakaria, itu dari malaikat. Yang menekankan ini akan terjadi, apa yang kukatakan itu terjadi. Kalau dari Maria, dia yang mengatakan. Yang dikatakan oleh malaikat itu akan terjadi padanya. Dia menerimanya, dia percaya. Tapi kalau dari pihak Zakaria, resultnya apa? Dia menjadi bisu. Dia tidak dapat berkata-kata sampai nanti kelahiran anaknya, Yohanes. Nah, teman-teman, ya sudah memiliki gambaran bagaimana sih kita harus merespon. Mungkin hal itu bagi teman-teman tidak mungkin terjadi. Mungkin bagi teman-teman itu suatu kemustahilan. Mungkin bagi teman-teman itu hanya sebatas angan-angan. Tapi teman-teman, yuk di sini kita mau belajar dari Maria. Bagaimanakah dia ketika merespon sesuatu, berita, suatu pesan, bagaimanakah dia menanggapinya? Apakah harus malaikat yang menyampaikan dulu? Ya tidak, teman-teman. Bisa saja pesan itu sudah disampaikan oleh orang tua dari teman-teman. Mungkin saja pesan itu sudah disampaikan oleh teman-teman terdekat. Mungkin saja pesan itu, pertanyaan yang teman-teman sudah nanti-nantikan, sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Nah, ayo teman-teman, bagaimana teman-teman mau merespon? Bagaimanakah teman-teman mau mendapatkan result-nya? Bagaimana? Percaya? Yes, that's right. Ya, karena firman-Nya itu iya dan amin. Terima kasih untuk teman-teman yang terus merindukan setiap kebenaran firman Tuhan dan semuanya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus semangat, terus bersukacita, terus percaya walaupun belum melihat. Betul? Itulah iman, kata firman Tuhan. Nah, itu pesan dari Kakak Liana untuk hari ini. Ayo teman-teman semuanya, mari kita merespon setiap rencana tanggapan kita kepada rencana Tuhan. Kita terus percaya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami mau menanggapi, kami mau merespon setiap hal yang Engkau ingin rencanakan di dalam kehidupan kami dengan percaya, dengan iman ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk
terus melihat ya Tuhan, bahwa tangan Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam studi kami, di dalam setiap kami membangun hubungan kami dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan saudara. Tuhan Yesus tolong kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa, Soul Sketcher. God bless you. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ibadah unik hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa di ibadah unik minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.